Satu, agenda satu apa? Agenda satu? Ayo dong. Agenda satu, agenda apa? Jangan sampai tidak membaca di MOC. Wawasan kebangsaan dan bela negara. bela negara. Ya, jadi teman-teman harus percaya diri ya, harus percaya diri, penuh dengan semangat, ya, motivasi dan gairah. Ya, kita harus selalu memulai sesuatu dengan bergairah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita akan berkenalan dulu ya, berkenalan, tak kenal maka tak sayang, dan ini perlu kita akan building rapport dulu. Kita akan berkenalan satu sama lainnya, apalagi ini pertemuan pertama di agenda satu. Baik, saya akan mulai perkenalannya seperti ini. Contohkan ya. Halo, perkenalkan saya Isnaini Ramadan, biasa dipanggil Isna. Saya Widya Iswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Hal yang menggambarkan tentang saya adalah orang yang sangat penyayang. Seperti itu ya perkenalannya. Oke, suku saya Bugis. Ya, seperti itu ya teman-teman. Saya akan mulai dari Ibu Tilka dulu. Ibu Tilka, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Tilka Pancawati. Maaf Ibu, apa tadi Bu? Nama? Oke, bebas saja silakan. Tilka. Nama saya Tilka Pancawati, domisili saya di Palu, tepatnya di Tengau. Kemudian hal yang menggambarkan diri saya, sebenarnya agak sedikit pemalu Bu. Cuma kalau sudah kenal mungkin tidak pemalu lagi. Jangan sedikit pemalu ya. Ya, jadi setelah ikut latsar ini nggak boleh malu-malu lagi ya, harus percaya diri ya. Oke, tadi sukunya apa Bu? Dia suku apa? Sukunya saya bingung juga Bu. Bapak saya Jawa, mama saya Gorontalo, tapi Gorontalo, oke. Mama Gorontalo, Papa Jawa. Oke, siap. Tadi yang menggambarkannya pemalu ya. Oke, dinas di mana? Kalau sekarang sudah tidak Bu. Sekarang stay di rumah saja. Enggak, Ibu Tilkanya, Ibu Tilka dinasnya. Oh, mohon maaf Ibu, di RSUD Pratama Tampu Bu. Oh, di mana itu? Ada lagi RSUD selain yang di apa ya, yang di kota itu Torabelo apa? Di Tambu Bu. Tambu. Oh, ada RSUD di situ. Ada. Oke, tipenya tipe C. Tipenya tipe, mohon maaf Ibu, saya kurang tahu Bu. Soalnya Itu diupdate ya, diupdate. Oke, Tilka, makasih. Baik, silakan Pak Arifandi, SPAM. Oh, ini digabung ya? Ada yang golongan 2, ada yang golongan 3. Oh, semua golongan 3? 3 semua. Oh, golongan 3 semuanya. Oke, silakan Pak Arifandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arifandi. Ya, untuk panggilan dipanggil Arif. Asal saya dari Pantai Barat, tepatnya Desa Tambu. Terus unit kerjanya di RSUD Pratama Tambu. Untuk hal yang menggambarkan saya yaitu penikmat kopi. Terima kasih, Bu. Penikmat kopi, oke. Dinasnya tadi di mana, Sayang? Di RSUD Pratama Tambu juga, Bu. Oh, Tambu juga. Apa yang menggambarkan tentang Pak Arifandi? Ya, untuk tipe rumah sakit itu Bu, tipe D. Terima kasih. Iya, tadi yang penggemar kopi ya tadi. Sukunya tadi apa? Sukunya tadi apa? Oh, sukunya untuk orang tua Bugis, dua-duanya Bugis, tapi saya kurang bisa bahasa Bugis. Tapi bisa menghitung dalam bahasa Bugis kan? Sedikit, Bu. Oke. Terima kasih, terima kasih Pak Arifandi. Baik, Ibu Hardianti Abdul Ghafar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardianti Abdul Ghafar, STRK, lahir di Toli-Toli. Suku saya suku Bugis Bone. Kalau menggambarkan tentang saya, selalu berpikir positif, Bu. Itu saja. Unit kerja saya penempatannya di RSUD Pratama Tambu juga.
Suaranya nggak kedengaran, sayang. Wadah. Sudah, Bu? Ibu Hardianti, suaranya saya nggak bisa dengar, Bu. Tidak, belum terdengar, Ibu. Atau teman-teman dengar ya? Dengar? Ada kedengaran? Tes, sudah Kak, Bu? Sudah? Untuk suaranya ada, Bu, cuman agak kecil volumenya. Bukan agak kecil, saya sama sekali nggak bisa dengar. Oh, kalau saya dengar, Bu. Agak kecil suaranya, Bu. Oh, coba tolong dibesarkan sedikit, Dek. Sudah, Bu. Hardianti. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Sudah, Ibu? Sudah dengar? Nggak kedengaran saya. Oke, sayang sambil diperbaiki audionya ya. Sambil diperbaiki audionya, saya ke Ibu Miranti dulu. Ya, silakan Ibu Miranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miranti Saputri STRKes, biasa dipanggil Miranti atau Ranti. Domisili Makassar, suku Jawa Toraja. Saya unit kerja saya di RSUD Pratama Tambu yang menggambarkan tentang saya yaitu jilbab syar'i. Jilbab syar'i. Oke, kasih Bu Miranti. Lalu Ibu Ista Dewi Arti. Ibu Ista nanti juga diperbaiki ini sayangnya tidak kelihatan mukanya. Nah, dia mungkin backgroundnya ya. Juga suaranya tidak ada, saya tidak kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ista Dewi Arti, asal Donggala, unit kerja RSUD Pratama Tambu. Yang menggambarkan saya sedikit malu, tapi kalau dengan orang yang sudah sangat kenal, rasa pemalu itu sudah hilang. Jadi pendiam. Oke. Coba ininya dulu dimatikan dulu backgroundnya. Virtual backgroundnya sayang. Coba lihat mukanya tidak kelihatan sama sekali. Virtual backgroundnya. Oke, terima kasih. Tadi Ibu. Oh ya, oke, Ista ya. Dipanggil siapa? Ista Dewi Arti? Ista. Ista. Oke. Baik, Bu Ista. Jadi tadi sukunya Donggala. Kaili. Oh ya, Kaili. Oke. Yang menggambarkan tentang Ista tadi? Sedikit pemalu dengan orang-orang baru. Tapi kalau kenal dekat, ya sudah jadi periang. Oke, baik. Makasih Bu Ista. Lalu Bu Waode Rina Ekawani. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Waode Rina Ekawani, STRAK. Biasa dipanggil Rina. Saya dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Suku saya kalau Papa orang Kendari, Mama Bugis. Oke, jadi blasteran ya. Yang menggambarkan tentang Ibu Waode. Hal yang menggambarkan saya mungkin murah senyum, Bu. Murah senyum ya, cantik ya, murah senyum dan cantik. Oke, terima kasih Bu Waode Rina ya. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Yudit Dwi Putri Sarjana Farmasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yudit Dwi Putri. Nama panggilan saya Yudit. Unit tempat kerja di Puskesmas Tonggolo Bibi. Suku Toraja. Yang menggambarkan tentang saya setia, Bu. Dan setia sampai akhir ya.
Oke, baik Yudit. Bapak Ibu sekalian, tadi ada beberapa hal yang tadi garis bawahi bahwa kita ini semua terdiri dari beberapa suku ya. Suku, dan itu adalah kekayaan negara kita Indonesia, bahwa dimanapun kita berada kita tetap Indonesia ya. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, karena hari ini adalah wawasan kebangsaan, kita akan mencoba untuk ice breaking dulu. Ice breaking ini tapi saya atau energizernya ini dalam bentuk menghitung dalam bahasa daerah ya. Ya, walaupun mungkin tidak terlalu fasih berbahasa daerah, tapi bisa menghitung tentu bahasa daerah. Saya berikan contoh dalam bahasa Indonesia, nanti teman-teman akan dengan bahasa masing-masing, bahasa daerah masing-masing. Ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Yes. Understand? Bisa? Ya. Oke, ini tapi nanti diganti dalam bahasa daerah. Oke, walaupun nanti teman-teman sudah merantau ke Donggala, tadi ada dari Kendari ke Donggala, tapi bahasa daerah juga tidak bisa kita lupakan sebagai kekayaan bangsa kita. Baik, kita mulai dari Ibu Tilka, silakan. Bahasa daerah. Bahasa daerah. Mulai, Bu. Satu, ya silakan mulai. Siji loro telu papat limo. Siji loro. Pakai tangan. 1, 2, 3. Oke. Yang semangat ya, Bu Tilka. Oke, silakan. Siji loro telu papat limo. Siji loro telu papat limo. Siji loro telu papat. Siji loro telu papat. Siji loro telu. Siji loro telu. Siji loro. Yes, yes, yes. Oke, luar biasa. Semoga semangat selalu ya Bu ya. Walaupun tadi dayanya Jawa, tapi insya Allah semuanya dengan semangat yang sama. Oke, silakan Pak Arifandi. Ya. Sidi 2 teluk 5. Sidi 2 teluk 4 5. Sidi 2 teluk 4 5. Sidi 2 teluk 4. Sidi 2 teluk 4. Sidi 2 teluk. Sidi 2 teluk. Sidi 2. Sidi 2. Sidi. Yes. Yes. Oke, terima kasih Pak Terima kasih, Bu. Arifandi ya, sebagai orang yang paling ganteng di kelompok kita ya. Oke, terima kasih. Pak Ibu Hardianti Abdul Ghaffar, silakan. Bisa dengar suaraku, Bu? Bisa didengar suaranya, Bu? Suaranya saya nggak dengar ya. Kayaknya audionya masih bermasalah ya, teman-teman ya. Ibu Hardianti masih kayaknya bermasalah audionya ya. Oke, karena masih bermasalah audionya, kita langsung ke Bu Miranti. Sekre rua talu apa 5, sekre rua talu apa 5, sekre rua talu apa, sekre rua talu apa, sekre rua talu, sekre rua talu, sekre rua, sekre, yes. Oke, bagus Bu Miranti. Lalu Ibu Ista silakan. Ini bahasa Kaili agak panjang. Oh ya, silakan tidak masalah. Gak bisa cepat-cepat ini Bu. Nanti kalau orang Kaili dengar ini kayak ketawa. Silakan. Sanwongu, wongu, toluwongu, patawongu, limawongu. Sanwongu, wongu, toluwongu, patawongu, limawongu. Sanwongu, wongu, sanwongu, wongu, limawongu. Oke, Bu Ista. Saya saja sudah lama di sini, saya tidak tahu bahasanya. Terima kasih ya, Bu Ista. Lalu silakan Ibu Waude, bahasa Muna ya. Bu Waude bahasanya pakai bahasa apa? Bahasa Muna, Bu. Kayaknya Oh, bahasa Muna. Silakan. mirip Kaili tadi, Bu. Segonu, ragonu, tolugonu, fatogonu, limagonu. Segonu, ragonu, tolugonu, fatogonu, limagonu. Segonu, ragonu, tolugonu, fatogonu. Segonu, ragonu, tolugonu, fatogonu. Segonu, ragonu, tolugonu. Segonu, ragonu, tolugonu. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih Bu Ode ya. Saya baru dengar juga ini bahasa Muna. Cukup ini ya.
hampir semua 1, 2, 3, 4, 5-nya hampir mirip Pak penyebutannya. Oke, terima kasih Bu Waude. Lalu Bu Yudit silakan. Sholat Sama ya, tete. Bu. Silakan. Misa da 2 talu apa 5, misa da 2 talu apa 5, misa da 2 talu apa, misa da 2 talu apa, misa da 2 talu, misa da 2 talu, misa da 2, misa da 2, misa. Yes. Ya, saya ingat dulu Bu Yudit, dulu ada namanya Radio Mengkendek. Ya, Radio Mengkendek. Pitu mesa. Sekali mengudara, tidak mengudara selamanya. Tapi Bu Yudit belum lahir waktu itu Radio Iya, Ibu. Mengkendek. Oke, terima kasih Bu Yudit ya. Pak Made. Oh, Ken beli. Baru masuk? Halo Ibu, Oke. maaf Ibu, tadi keluar Ibu. Oh, tadi terkeluar. Ya, silakan. Iya. Pak Made. Maaf Ibu, ini apa Ibu? Saya belum tahu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Yes. Tapi dalam bahasa Bali. Besek. Silakan. Made. Besek dah 2 telu 4 5. Besek dah 2 telu 4 5. Besek dah 2 telu, besek dah 2 telu. Terus apa lagi? Itu mundur deh, Pak Made, ulang. Oh. Besek dah 2 telu 4 5, besek dah 2 telu 4 5, besek dah 2 telu 4, besek dah 2 telu 4, besek dah 2 telu, besek dah 2 telu, besek dah 2, besek dah 2, besek. Yes. Oke deh, Pak Made. Tapi tepat semangat ya. Pak Made di mana? Rumah sakit juga? Di Puskesmas Lembasada Ibu. Oh, Puskesmas Lembasada. Jadi online-nya juga di Puskesmas? Tidak online-nya sekarang di Palu. Oh, di Palu. Dengan iya. yang bagus ya. Bu Iya, Hardianti diperbaiki audionya sayang ya. Diperbaiki audionya. Oke. Baik, kita akan masuk ke materi kita ya, wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Tadi saya sudah memperkenalkan diri karena ini masih ada Pak Made. Saya perkenalkan diri kembali. Saya Isniani Ramadan, Widya Iswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Teman-teman, ini nomor WhatsApp saya untuk kontak 081353224722. Kita akan satukan suara dulu dalam yel-yel. Kalau saya katakan selamat pagi, teman-teman katakan go. Selamat siang. Yes. Selamat sore. Oke. Dan buka gini ya. Buka mata, buka telinga, buka hati. Oke. Angkatan berapa? 102. 102 Bu. 102, udah banyak betul ya. Angkatan 102, teman-teman katakan tetap semangat. Bisa? Oke, saya mulai ya. Selamat pagi. Go. Selamat siang. Yes. Sore. Oke. Buka mata. Buka mata. Buka telinga. Buka hati. Buka hati. Angkatan 102. Tetap semangat. Ya dong, harus tetap semangat ya. Semangat pagi. Kalau kita semangat pagi. Pagi. Ya. Mau apa kita? Bersenang-senang. Agenda 1. Yes. Baik, Bapak Ibu sekalian, target pembelajaran di agenda 1. Jadi diharapkan bahwa semua peserta nanti akan mencapai target pembelajaran, yaitu memiliki semangat, motivasi, dan gairah. Ya, jadi di sini diharapkan nanti bahwa semua peserta itu harus bersemangat, memiliki motivasi yang tinggi dan gairah untuk belajar. Ya,
Jadi dalam wawasan kebangsaan ini ada 3 komponen yang akan kita capai, bahwa peserta akan tahu tentang teori, sejarah, regulasi. Tahu di sini teman-teman sudah membaca di MOOC. Apa MOOC, teman-teman? Apa MOOC? Apa kepanjangan dari MOOC? Ibu Iska? Pak Arifandi, apa emosi? Masih? Online. Sorry, belum diaktifkan mic-nya, Pak. Apa, Pak? MOC. Apa? Masif. Masif online. Open online. Masif, open. Open online. Course. C-nya. Course. Ya, jadi Masif open online. course ya. Ya, jadi intinya adalah di MOOC teman-teman sudah pada pencapaian harus mengingat dan memahami. Ya, jadi kami Widya Suara itu hanya bagaimana kemudian teman-teman mampu menggali atau menganalisa dan kemudian penerapan terhadap materi yang sudah Bapak Ibu baca di MOOC. Jadi nanti saya akan mereview apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di MOOC, karena dalam target pencapaian belajar peserta itu harus tahu teori, sejarah, kemudian regulasi, dan semua tersedia di MOOC referensinya. Oke, kemudian mau tadi itu tadi kita harus mau bersemangat, kita harus mau bermotivasi dan memiliki gairah. Nah, kemudian di dalam ranah selanjutnya adalah kita harus mampu mengimplementasikan atau aksi daripada apa yang sudah kita pelajari melalui bahan pembelajaran modul yang ada di MOOC tadi, kemudian ada penugasan dan pengampu materi dengan beberapa teknik-teknik yang akan kami sampaikan nanti sehingga peserta bisa mencapai target pembelajaran. Nah, tujuan dan kompetensinya tentu adalah menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ya, dari tujuan pembelajaran agenda 1 ini adalah bagaimana membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan. Jadi melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Nah, sehingga nanti peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat secara jasmani dan mental dalam menjalankan tugas Bapak Ibu sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Nah, amanat di pembelajaran ini bahwa dirancang untuk diintegrasikan bahwa semua kurikulum ini semua sama di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah agenda sikap perilaku bela negara ini memberikan penekanan bahwa kemampuan Bapak Ibu, kemampuan praktik ya. Jadi lebih ke penerapan wawasan kebangsaannya. Tidak lagi kita berbicara tataran wawasan kebangsaan adalah seperti itu, tetapi bagaimana kemudian Bapak Ibu bisa menginternalisasi semua wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya. Jadi saya cerita sedikit terkait dengan apa yang melatar belakangi wawasan kebangsaan dan bela negara. Ya, jadi sebelum kita berdiskusi ya, tentang apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di MOOC, saya akan ceritakan sedikit apa yang melatar belakangi terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, jadi diharapkan adanya pemahaman wawasan kebangsaan bagi CPNS, khususnya Bapak Ibu yang baru bergabung di dunia birokrasi ya. Nah, jadi diharapkan bahwa Bapak Ibu memiliki peran untuk menyelesaikan masalah ilmu politik, sosial, budaya. Ya. Nah, di sini peran kita diharapkan kita memiliki kesadaran bela negara. Nah, adapun pemahamannya bahwa kita mampu membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Dengan cara apa? Sikap dan perilaku kita sebagai warga negara dalam hal ini CPNS ya, harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan tujuan nasional dan cita-cita bangsa. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ilmu politik dan sosial budaya, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan atau kita tumbuhkan. Yang pertama, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian kita harus menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme ini. Kemudian kita akan memiliki kesadaran atas tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, ini hal-hal kemudian yang melatar belakangi kenapa wawasan kebangsaan dan nilai bela negara diberikan kepada peserta CPNS.
Oke, baik. Sebelum kita lanjut, jadi Bapak Ibu sudah tentu membaca di MOOC ada 3 komponen dalam modul yang harus dipahami khususnya di wawasan kebangsaan, yaitu ada wawasan kebangsaan itu sendiri. Komponennya ada sejarah pergerakan kebangsaan, pengertian wasbang, ada konsensus dasar, kemudian ada bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Kemudian di komponen modul selanjutnya ada nilai bela negara. Di situ ada sejarah bela negara itu sendiri, ada ancaman, ada kewaspadaan dini, ada pengertian bela negara. Kemudian ada nilai dasar dan indikatornya. Nanti kita akan bahas bagaimana penerapannya. Kemudian di komponen modul selanjutnya, sintetisnya ada sistem administrasi NKRI. Oke, baik. Kita akan brainstorming apa kemudian yang Bapak Ibu baca dari beberapa komponen modul yang saya jelaskan tadi. Oke, kita akan mulai dari Pak Arifandi dulu terlebih dahulu. Apa yang Bapak Arifandi sudah baca di MOOC terkait dengan modul-modul yang sudah disajikan di MOOC, khususnya di wawasan kebangsaan saja dulu ya. Oke, silakan Pak Arifandi. Terima kasih, Bu. Untuk wawasan kebangsaan yang saya pelajari atau yang saya pahami diartikan sebagai cara pandang seseorang dalam memahami tentang adanya suatu negara di mana dia akan tinggal di negara tersebut dan harus paham tentang bangsanya itu sendiri, bagaimana kehidupan di bangsa tersebut atau di negara tersebut, atau lebih mengenal ada beberapa ragam yang ada pada negara, khususnya di Indonesia. Itu Bu, untuk saya tentang wawasan kebangsaan. Oke, boleh juga ditambahkan mungkin nilai bela negara yang sudah dibaca. Sudah baca juga nilai bela negara? Untuk saya lanjut nih Bu, untuk boleh, silakan bela negara. Untuk bela negara sendiri yang saya pahami, kita sebagai maksudnya ada di lingkungan negara ini, khususnya menjadi pelayanan bagi masyarakat. Di situ kita harus mempunyai kesadaran dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air maupun bagaimana? Udah lupa sudah saya. Ya, enggak apa-apa. Ini kan ilmu sosial, tidak ada benar salah Pak Arifandi. Lanjut Oh saja. iya, Bu. Jadi kan ini cara pandang kita sendiri terhadap bangsa kita sendiri. Jadi tidak ada masalah. Oh iya. Silakan aja. Terus bela negara sendiri itu yang saya pahami, misalkan kita sebagai pelayan masyarakat, termasuk bela negara yang mana kita melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, terus kepada kami tenaga kesehatan yang menaungi di bidang kesehatan itu sendiri, Bu. Itu termasuk menurut saya bela negara. Oke. Bagaimana dengan Sangkri? Apa yang Bapak baca? Ya, Bu. Sangkri, Sistem Administrasi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang Bapak baca di Sangkri? Kalau itu Bu, yang intinya yang sepemahaman saya, kita sebagai ASN lebih mendengar kepada keputusan-keputusan dari pimpinan langsung atau bekerja sesuai dengan arahan dari pimpinan, atau juga bisa mengembangkan diri sendiri agar menjadi kerja yang lebih efektif. Begitu mungkin yang saya paham. Oke. Nah, jadi secara luas, ya, jadi Pak Arifandi secara luas Sangkri itu adalah sistem keseluruhan penyelenggaraan NKRI yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana dalam aspek mewujudkan tugas nasional sebuah negara untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Oh ya, Undang-Undang Dasar 1945. 1945. Ya, nah itu tadi ya. Jadi teman-teman harus menguasai secara holistik ya wawasan kebangsaan, nilai bela negara dan sistem administrasi NKRI itu sendiri. Nanti setelah kita brainstorming baru akan saya jelaskan bagaimana penerapan dalam pesantren nanti. Oke, baik, terima kasih Pak Rifandi. Lalu Ibu Hardianti, sudah ada audionya Bu? Bisa, Oh sudah, Bu, sudah Bu. kedengaran? Ya. Sudah Bu, sudah. Oh iya. Mengenai wawasan kebangsaan Ibu. Ya. Iya. Wawasan kebangsaan itu menurut saya adalah kesadaran kita sebagai warga negara memaknai tentang perbedaan lingkungan sekitar, kemudian mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Adapun bela negara diimplementasikan dalam sikap kita, keseharian kita, dalam berbaur, bersosialisasi, kemudian bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan adat istiadat. Oke, boleh diterima. Oke, baik itu saja Bu. Bagaimana dengan sangkrinya? Sangkri, Sistem Administrasi NKRI. Sistem Administrasi NKRI, Bu? Ya. Di situ di dalam modul kemarin disampaikan ada perspektif sejarah negara, ada makna kesatuan dan kesatuan. Apa yang Ibu sudah baca terkait dengan sangkri? Mengenai organisasinya, Bu, mengenai manajemen, kebijakan serta pelayanan yang kita akan lakukan sebagai ASN. Ya, jadi disebut dengan sistem penyelenggaraan negara. Ya. Jadi di mana realitas sistem dan pengelolaan tersebut tercermin dalam keseluruhan kebijakan dan kegiatan lembaga negara. Ya, ya, jadi seperti Ibu sebagai bidan berarti berperan di dalam kesehatan. Ya, jadi penyelenggaraan tercermin dari seluruh kebijakan kegiatan kelembagaan-lembaga kita berarti di kesehatan. Berarti kita ya di dalam kegiatannya kegiatan kesehatan. Jadi dalam rangka mendukung perwujudan tujuan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini dibaca lagi kembali emosinya ya, adik-adik sekalian. Tadi saya lihat di sangkri sama sekali tidak dibaca. Oke ya. Baik, silakan Ibu Miranti. Ya Bu. Ya silakan. Apa yang dipahami tentang ketiga komponen tadi, wawasan kebangsaan, nilai bela negara, dan sangkri. Silakan. Untuk wawasan kebangsaan itu di mana kita menemukan rasa cinta tanah air dan menemukan semangat nasionalisme. Kalau untuk bela negara, menjaga kesatuan bangsa Indonesia meskipun memiliki suku yang beragam. Kemudian untuk sistem administrasi, kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bekerja sesuai atau berdasarkan kebijakan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi dalam hal ini sangkri sebagai sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Artinya mewujudkan kekuasaan pemerintahan negara yang memberi kewenangan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memerintah. Jadi harus dilaksanakan dari tingkat pusat ke daerah. Ya, jadi pusat berarti di mana? Di mana di pusat? Ya, jadi presiden, jadi ada kementeriannya ya. Jadi di pusat. Nah, jadi kalau dulu adalah sentralisasi, kalau sekarang sudah mulai otonom. Ya, sekarang sudah mulai otonomi daerah. Jadi namanya sistem penyelenggaraan daerah. Jadi bagaimana penataan hubungan antara lembaga-lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian semua dalam rangka pencapaian tujuan nasional ya dan undang-undang dasar. Ya.
Itu tadi ya terkait dengan bagaimana kemudian Sankri sebagai penyelenggaraan pemerintah negara. Baik, terima kasih Ibu Miranti. Lalu Ista, silakan Ista Dwi. Ista Dewi. Ista Ya, Dewi. Bu. Ya. Untuk wawasan kebangsaan itu bagaimana cara kita bagaimana cara pandang orang itu terhadap bangsa Indonesia dengan berpedoman pada Undang-Undang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Terus untuk bela negara itu di mana kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara, bekerja dengan rasa cinta terhadap NKRI, dan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya nilai bela negara. Nilai bela negara itu kita bekerja dengan rasa cinta kepada NKRI dan kita berusaha untuk menjadi ASN yang lebih baik untuk NKRI. Oke, selanjutnya Sankri. Di Sankri apa yang Ibu pahami? Sankri saya belum terlalu paham, Bu. Oke, jadi di sini Sankri juga adalah penataan organisasi dan tata kerja. Ya, jadi Sankri di sini menyelenggarakan organisasi pemerintahan yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya, Bu Ista, dari pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan visi, tugas, tujuan, dan strategi agenda kebijakan dan rencana kegiatan birokrasi. Misalnya contohnya, misalnya dalam undang-undang dikatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti dia berarti penataan organisasi dan tata kerjanya di Dinas Pendidikan. Nah, seperti itu. Dia seperti kebijakan-kebijakan itu dibagi berdasarkan tujuan dan fungsinya. Sebesar apapun fungsi kita di birokrasi, kita berperan di dalam sebagai pemerintah. Ya, sebagai pemerintah dalam hal ini melayani masyarakat, ya. Nah, di sini harus didorong produktivitas dan perangkat untuk pengabdian kita kepada masyarakat. Khususnya teman-teman ini ya, semua nars ya, ada perawat, ada bidan. Tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kegiatan pengabdian kita kepada masyarakat. Ya, maka dibuatlah tujuan-tujuan organisasi, itulah yang disebut dengan sistem administrasi melalui penataan organisasi dan tata kerja. Ya, jadi ada beberapa komponen ya teman-teman harus pelajari kembali di emosi. Ada 3 hal ya, Sankri sebagai sistem penyelenggaraan negara, kemudian apa tadi? Sankri sebagai apa? Penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri, kemudian Sankri sebagai penataan organisasi dan tata kerja. Ya, nanti akan dijelaskan lagi Sankri selanjutnya. Kita lanjutkan saja dulu ke Ibu Waode. Silakan, Ibu Waode. Ibu, wawasan kebangsaan yaitu konsep yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan yang bangsa yang lain demi membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan. Kalau nilai-nilai bela negara yaitu semacam konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan dan petinggi negara tentang patriotisme seseorang, kelompok atau komponen untuk mempertahankan eksistensi negara. Kalau Sankri keseluruhan penyelenggara kekuasaan pemerintah negara dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara dan segenap demi tujuan nasional dan terlaksanakan tujuan negara Republik Indonesia. Maaf, Bu. Ya, oke. Ibu Wade ya. Jadi tadi ada beberapa Sankri. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit Sankri sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara. Nah, jadi Sankri itu sendiri berperan dalam mengakomodasi peran dan publik ya,
Terus bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terbuka, partisipatif, akuntabel, kemudian setara, diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, jadi aspirasi itu melalui mana, teman-teman? Melalui wakil-wakil yang sudah kita pilih. Berarti DPRD ya, DPRD mulai dari DPR RI pusat, kemudian DPR provinsi, kemudian DPR kabupaten. Nah, semua itu adalah bagaimana kemudian aspirasi yang diberikan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang hendak dibuat atau dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tadi. Nah, yang berkaitan dengan orientasi kita pada masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, hampir semua tadi peserta di Sangkri itu sama sekali tidak dibaca ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Nanti dibaca lagi karena ini nanti akan masuk ada nanti ujian substansi ya, substansi terkait dengan ini. Jadi penguatan memahami, mengingat dan memahami itu harus selesai di MOOC. Jadi kalau misalnya terkait dengan substansi-substansinya, mohon teman-teman bisa membaca kembali. Jadi emosi kan masih bisa dibaca ya, ada modul-modulnya, kemudian ada bahan tayang dan bahan ajar yang ada di situ. Baik, terima kasih Bu Ode. Lalu Ibu Tilka, silakan. Ibu Tilka. Terima kasih Bu atas wawasan kebangsaan. Kalau dipelajari yaitu cara pandang kita sebagai warga negara, bagaimana memahami negara itu sendiri dari segi perbedaan budaya, agama, dan sebagainya. Kemudian untuk bela negara, yaitu perilaku kita sebagai warga negara, di mana dengan melandaskan cinta tanah air. Kemudian untuk santri itu sendiri, yaitu sistem keseluruhan yang mengatur negara Republik Indonesia, di mana penataan organisasinya itu sesuai dengan birokrasi. Kalau untuk kita yang sebagai nakes, dicontohkan ada di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana berarti pada saat saya sebagai perawat memberikan pelayanan tidak membeda-bedakan antara status sosial si A dan si B. Oke. Terkait dengan Sangkri, Ibu Tilka? Iya, kalau untuk santri itu sendiri sistem keseluruhan negara Republik Indonesia, Bu, di mana penataan organisasinya itu sesuai dengan penataan kerjanya sesuai dengan birokrasi yang berlaku. Oke, jadi organisasi penyelenggaraan negara meliputi tatanan organisasi lembaga negara atau organisasi pemerintah ya, baik dari tingkat pusat atau daerah. Baik, terima kasih Bu Tilka. Lalu saya ke Pak Made ya, Pak Made. Silakan. Pak Made mana? Oh ya, silakan Pak Made. Apa yang sudah Pak Made pahami, pemahaman utuh terkait bangsa dan negara kita? Silakan Pak Made. Kalau saya sih, wawasan kebangsaan itu menurut saya adalah cara pandang dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, Ibu. Iya. Kalau nilai-nilai bela negara itu seperti perilaku kita sebagai warga negara, sebagai ASN dalam mencerminkan perilaku-perilaku yang baik dalam berkehidupan bernegara. Okay. Terus kalau santri itu adalah keseluruhan penyelenggaraan kebangsaan pemerintahan negara demi tercapainya tujuan nasional dan tujuan negara. Pak Made pernah membaca terkait dengan wawasan Nusantara. Tadi ini belum ada yang membahas terkait dengan wawasan Nusantara. Bapak tahu wawasan Nusantara terkait dengan wawasan Nusantara? Apa bedanya wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara? Belum terlalu paham sih, Bu. Jadi wawasan Nusantara mungkin ada cara pandang kita bangsa Indonesia terhadap rakyatnya itu sendiri, kemudian bangsa,
dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi apa? Darat, apa? Laut, kemudian Udara. udara, ya, udara. Nah, di atas sebagainya adalah sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan apa? Pertahanan, keamanan. Nah, jadi kalau wawasan kebangsaan sendiri tadi teman-teman sudah banyak membahas bahwa wawasan kebangsaan kita adalah cara pandang kita terhadap bangsa kita secara utuh, ya. Nah, jadi ini harus dipahami teman-teman, adanya pemahaman utuh terhadap bangsa dan negara kita. Nah, semuanya itu dalam pemahaman itu adanya, nanti teman-teman bisa memahami konsensus dasar. Bagaimana Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya kira kalau misalnya lambang-lambang negara, misalnya bendera negara, bahasa negara, bendera, nanti lupa sudah. Bendera negara, bendera merah putih. Aduh, ini kalau cerdas cermat nanti kalah semua nanti. Bahasa negara, Bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. lambang negara, Garuda Pancasila. lagu kebangsaan. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Oke, ini pemahaman utuh ya, walaupun sederhana biasanya peserta suka apalagi sudah tidak memahami secara utuh ya. Kemudian nilai bela negara tadi adalah bagaimana pembinaan kesadaran dalam pekerjaan terkait dengan indikator nilai bela negara. Baik. Kemudian Ibu Yudit yang belum ya, Ibu Yudit silakan. Iya Bu, mohon maaf tadi sempat berapa kali ada keluar jaringannya kurang bagus Bu. Oh ya, enggak apa-apa. Oke, silakan ya. Kalau menurut saya Bu, wawasan kebangsaan itu bagaimana cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya. Kalau bela negara, sebuah sikap, tekad, perilaku kita sebagai warga negara yang mewujudkan kecintaan terhadap negara kita. Kalau Sankri, sistem keseluruhan penyelenggaraan negara, Ibu. Oke, seperti apa contohnya? Belum. Seperti apa contohnya, Bu? Ibu di farmasi ya, Bu ya. Berarti Ibu berperan di dalam apa perannya Ibu? Di dalam Sankri dalam penyelenggaraan pemerintah untuk pencapaian tujuan pembangunan, apa perannya Ibu Yudit? Kira-kira menurut Ibu? Apa perannya? Memberikan pelayanan kepada pasien dalam menyalurkan di bidang obat. Farmasi ya, Bu ya. Ya. Jadi teman-teman ini semuanya kita memiliki peran. Ada yang menyiapkan obat, ada yang merawat pasien. Kalau sarjana TR ini apa, Bu? Kalau Ibu Miranti ini sarjana TR itu apa? Ya Bu. STR ini apa, Bu? Kepanjangannya? Dulu Bu. Hah? Dulu Bu. Maksudnya Ibu sarjana apa nih? Sarjana STR ini maksudnya apa? Sarjana terapan kesehatan Bu. Oh, di terapan. bagian ya. Ya seperti apa Bu kalau terapan kesehatan? Jadi Di kayak bagian Kesmas sanitasi. gitu ya? Sanitasinya. Oh, sanitasi. Iya. Oh, siap. Oke. Ya, ini juga bagian dari Sankri. Jadi tadi terkait dengan tata laksana tadi ya kalau Sankri itu. Jadi ada beberapa lembaga-lembaga yang dibentuk. Nah, tujuannya adalah pencapaian tujuan di dalam Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta melaksanakan penyelenggaraan negara. Oke, baik. Terima kasih tadi Ibu. Ya, selanjutnya siapa lagi yang belum ya tadi? Bisa raise hand yang belum tadi? Ya, tadi Ibu Wode sudah, Tilka sudah, Ibu Ista sudah, lalu Pak Mari sudah. Semuanya sudah ya? Oke, baik.
Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah membahas terkait apa yang sudah Bapak Ibu baca di sintetis modul ya. Di situ ada sekali lagi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu silakan membaca kembali MOC-nya ya, sehingga pemahaman untuk terhadap bangsa dan negara terkait dengan wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara, konsensus dasar, kemudian sejarah bela negara, kemudian kewaspadaan dini, nilai-nilai dasar, kemudian lambang-lambang negara. Nah, di dalam bela negara itu kan ada menciptakan sikap bela negara. Nanti sikap bela negara ini akan kita pada saat klasikal nanti teman-teman akan mempraktekkan bagaimana kemudian upaya-upaya dalam bela negara pada zaman sekarang atau pada saat ini ya. Nah, tetapi nanti itu akan diberikan latihan-latihannya pada saat klasikal. Baik. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian penerapan? Jadi tadi saya sampaikan bahwa di ranah Widya Iswara itu bagaimana kami hanya memastikan peserta mampu menganalisa dan peserta mampu untuk menerapkan apa yang dibaca tadi di MOC ya. Nah, jadi tidak hanya sekedar teori, warga negara wajib mengimplementasikan sudut pandang kita mengenai diri dan tanah air. Nah, ini demi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dengan baik. Nah, jadi makna wawasan kebangsaan ini mencakup beberapa hal ya. Ada 5 komponennya. Yang misalnya seperti ini, mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Nah, kalau coba Pak Arifandi, kira-kira bagaimana cara kita menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepemimpinan bangsa di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok? Saya ingin kayak bentuk perilakunya seperti apa kira-kira Pak Arifandi? Bentuk perilakunya seperti apa? Iya Bu, terima kasih. Khususnya dalam pelayanan Bapak di farmasi. Iya Bu. Misalnya itu Bu, ya contoh dari mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Contohnya kita mempunyai tugas kayak saya di bagian apotek misalkan. Di situ ada tugas saya. Kemudian ada hal lain yang memang harus saya kerjakan juga, tetapi itu hanya menyangkut kepentingan individu. Nah, di situ saya harus lebih mempedulikan kepentingan kelompok atau kepentingan pasien yang akan saya layani dalam pemberian obat. Begitu Bu. Terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya ada keluarganya Pak Arifandi tidak antri, apakah Bapak tetap melayani? Maksudnya Bu? Kan ini, kalau misalnya kan ada keluarganya Pak Arifandi, misalnya anggaplah istrinya, dia lagi mengantri, tapi dia bisa mendapatkan prioritas layanan? Oh, tidak bisa Bu. Tidak bisa, ya, Ya, karena kita tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, ya, atau ada kerabatnya Pak Arifandi yang lagi mengantri, tiba-tiba Pak Arifandi sudahlah, karena ini keluarga saya layani terlebih dahulu resepnya, kan? Ya bisa begitu ya Pak? Ya, jadi dalam hal ini tadi yang saya katakan bahwa kita bukan hanya sekedar teori, peserta harus wajib mengimplementasikan sudut pandang ini ya dalam hal bagaimana pola perilakunya. Nah, jadi tadi kalau Pak Arifandi melayani pasien, katanya Pak Arifandi tidak akan membeda-bedakan pasien itu sendiri. Jadi semuanya berdasarkan sesuai nomor antrian ya Pak Arifandi. Oke, baik, terima kasih Pak Arifandi. Lalu tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang licik. Nah, ini patriotisme kan bagaimana kemudian kita harus berjiwa nasionalisme. Nah, seperti apa kira-kira perilaku patriotisme yang licik ini, Ibu Hardianti? Kira-kira bagaimana, Bu? Ya Bu, tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang licik itu menurut saya seperti mencari muka begitu Bu. Mencari muka ya, betul ya. Iya. Sekarang lagi tren tuh Bu, lagi SMS. Iya, iya seperti itu Bu untuk mencari. Contohnya seperti apa cari mukanya Bu? Seperti apa kira-kira?
Misalnya kita kalau dalam pelayanan kita mau jadi kepala ruangan, terus kita seakan-akan begini bicara di sini A, di situ B, mencari dukungan secara licik begitu Bu. Ya, oke. Jadi kalau orang tidak mau bekerja, tapi giliran sudah sukses dia juga mengakui kesuksesan orang lain. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Malah Bu. dia nampak Iya. lebih sepertinya dia mengerjakannya, padahal kerjaan sudah selesai. Padahal bukan Itu dia, ya, Ibu. Bu Ardian. Iya. Ya, oke. Saya Iya, harapkan bahwa nanti peserta di apalagi kelompok berapa kita tadi 4 ini tidak ada yang seperti itu ya. Seperti itu. Jadi tidak menjadi patriotisme yang licik, tapi menjadi benar-benar patriot ya. Baik, terima kasih Bu Ardianti. Lalu bagaimana kemudian kita mengembangkan persatuan Indonesia sehingga kita bisa mempertahankan keutuhan NKRI dengan berasas Bhinneka Tunggal Ika, Bu Miranti. Bagaimana? Ya Bu, dengan menerima perbedaan Ya, sehingga bisa terbangun harmonis, kemudian penuh dengan toleransi. Betul. Seperti apa contohnya toleransi yang Ibu biasa kembangkan, khususnya di rumah sakit? Toleransi dalam beragama. Iya, misalnya Ibu nanti jaga nih ya, kemudian Ibu mau sholat, nanti biasa diganti oleh teman-teman, ya kan? Iya, teman yang ya, apalagi kalau sip-sipan ya Bu ya. Nah, misalnya kalau misalnya Ibu Lebaran, misalnya mereka yang masuk adalah agama Hindu misalnya, atau dan seterusnya, ya kan ada. Bagaimana kemudian dan kemudian kita saling menghargai satu sama lain terhadap agama mereka, tidak menjelek-jelekan agama tertentu kepada teman kita dan benar saling toleransi. Baik, terima kasih Bu Miranti. Lalu bagaimana kemudian Ibu Waude kita negara Indonesia yang bersatu mewujudkan bangsa yang maju, nah sejahtera dan sejajar dengan bangsa lain. Ibu berikan contoh saya penerapannya khususnya di rumah sakit yang Ibu tempati bekerja. Silakan Bu. Misalnya kita dan teman-teman itu bersama-sama bekerja sama untuk apa ya? Mewujudkan. Iya, mewujudkan. Misalnya contohnya Bu, kita mengikuti lomba terapan kesehatan, lomba sanitasi misalnya sesuai dengan ISO ya, misalnya contoh ya Bu. Nah itu kan tujuannya adalah bagaimana kemudian kita bisa sejajar dengan bangsa lain, Bu, dengan teman-teman yang lain, terus pokoknya sejajar lah dengan teman-teman yang lain untuk mencapai tujuan dari lomba tadi. Iya, oke. Jadi dalam hal ini bagaimana kemudian bangsa yang maju, kita harus meningkatkan kompetensi tadi dan bisa menunjukkan aktualisasi diri tadi ya Bu Ode ya, melalui tadi misalnya lomba sanitasi, lomba dan seterusnya ya, sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Ataukah bagaimana kemudian kita bisa berkompetisi di kancah internasional misalnya ya, dan misalnya kita lagi membuat upaya-upaya untuk mensejahterakan diri, misalnya kita membuat entrepreneur ya, misalnya contoh saja ya. Baik, terima kasih Bu Ode. Lalu penerapan selanjutnya wawasan kebangsaan, bagaimana kemudian Pak Made melihat ya wawasan kebangsaan yang selalu berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan berhasil menjalankan misi di tengah kehidupan di tata negara di dunia. Ya, Pak Made, silakan. Ya, menurut saya wawasan kebangsaan itu harus berlandaskan Pancasila. Contohnya seperti saya sebagai analis kan Ibu, sebagai analis misalnya bekerja itu sebenarnya harus berlandaskan Pancasila seperti ketuhanan. Tetap ya seperti saya mulai dulu Pak Made, ketuhanan. Nah, bagaimana Bapak berlandaskan ketuhanan?
ketuhanan yang Maha Esa itu seperti kita tetap maksudnya di sela-sela kesibukan tetap bisa bergantian untuk melakukan ibadah. Ya, berarti menghadirkan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita. Ya, Kita harus saya kira berdoa. kita Ya, berdoa. berdoa. Oke. Lalu kemudian kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil, pastinya dalam pekerjaan itu kita harus bagaimana ya memposisikannya itu secara adil, tidak membeda-bedakan. Ya. Kemudian persatuan, Pak Made. Persatuan Indonesia dalam maksudnya gimana ya, susah. Persatuan Indonesia yang kayak tadi juga, Pak. Iya, Bagaimana sama kemudian ya. bertenggang rasa ya terkait dengan saling kerjasama satu sama lainnya ya, tanpa membeda-bedakan tadi suku, golongan dan seterusnya. Nah, kita harus bersatu dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika yang sama tadi yang dijelaskan oleh Ibu siapa tadi terkait dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kerakyatan, permusyawaratan, kerakyatan, kemudian keadilan. Nah, coba bagaimana Pak Made? Contoh realnya. Realnya maksudnya dalam bekerja itu kita lebih mengutamakan maksudnya bermusyawarah begitu, Ibu. Tidak dalam menghadapi situasi. Kita harus melakukan musyawarah ya. Musyawarah ya. Khususnya untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Ya. Oke. Kemudian keadilan Pak Made. Keadilan Pak. Keadilan sosial berarti ya maksudnya kita harus adil tanpa membeda-bedakan yang mana misalnya harus dibantu di luar atau yang mana belakangan, itu harus sama sesuai dengan kalau misalnya ada antriannya sesuai dengan antriannya. Oke, jadi harus buat adil setiap pelayanan yang dilakukan oleh Pak Made ya. Baik, terima kasih Pak Made. Inilah tadi contoh-contoh penerapan pola perilaku terhadap penerapan wawasan kebangsaan. Yang tadi sekali lagi saya ingatkan bahwa kita tidak hanya sekedar teori, kita sebagai warga negara wajib mengimplementasikan semua sudut pandang kita mengenai diri dan tanah air kita demi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dengan baik. Maka makna wawasan kebangsaan ini harus peserta bisa implementasikan dengan baik sehingga tatanan kita berbangsa dan bernegara bisa berjalan dengan baik dan efektif dan efisien. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk lagi kepada nilai-nilai bela negara itu sendiri. Jadi sebelumnya saya akan bagaimana kemudian yang melatar belakangi sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi tujuannya adalah bagaimana menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 ya tahun 2002 tentang hukum tata negara dalam penjelasannya pasal 9. Nah, pertanyaan saya, siapa yang dibela? Siapa yang dibela? Seluruh warga negara Indonesia. Apa yang kita bela? Negara Kesatuan Indonesia, Undang-Undang 45 dan Pancasila. Iya, jadi ini tujuannya adalah bagaimana kemudian di NKRI kecintaan kita terhadap tanah air. Ya, jadi tadi kecintaan kita terhadap tanah air, misalnya kita menggunakan produk-produk yang misalnya lokal di Indonesia. Kalau kita kemudian undang-undang bagaimana kesadaran berbangsa, karena undang-undang adalah sumber dari segala sumber hukum ya. Kemudian Pancasila tadi yang dijelaskan Pak Made secara panjang lebar ya, bagaimana kesetiaan kita terhadap Pancasila. Maka kita butuh kerelaan berkorban demi bangsa dan negara. Nah, oleh karenanya kita harus memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, inilah kemudian indikator-indikator dari nilai bela negara. Pertanyaan saya lagi, mengapa dibela?
untuk jaminan kelangsungan hidup menjamin bangsa. kelangsungan Iya, hidup untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Baik, saya jelaskan lagi sedikit tentang latar belakang tujuan bela negara. Nah, jadi tujuan bela negara ini di mana dilakukan pembangunan karakter bangsa. Nah, jadi melalui apa? Melalui pembinaan kesadaran bela negara. Jadi di situ di dalam pembinaan kesadaran bagaimana penerapan Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana kemudian upaya-upaya yang dilakukan yaitu menumbuh kembangkan sikap dan perilaku warga negara yang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Inilah tadi beberapa indikator nilai bela negara. Nah, bagaimana untuk membentuk ketika kita sudah mampu menumbuhkan sikap ini, maka akan membentuk warga negara yang patriotisme. Yang tadi tapi bukan lagi patriotisme yang licik ya. Ini warga negara yang patriotisme, nasionalisme, dan militan. Ya, orang-orang yang benar membela bangsanya demi bagaimana sejajar dengan bangsa lain atau memiliki kedaulatan. Nah, kemudian warga negara yang memiliki daya tangkal. Nah, semua ini tujuannya adalah bagaimana kita melakukan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dari untuk menghindari semua ancaman multidimensional. Jadi ancaman multidimensional ini berarti ada ilmu politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Nah, inilah kemudian kenapa tujuan bela negara ini diberikan juga kepada peserta laksana. Oke, kita akan bahas indikator nilai daripada nilai-nilai bela negara. Ini waktunya sih berapa menit lagi? 26 menit masih cukup ya. Nah, kita lihat di Cinta Tanah Air ya, berapa indikator nilai dari cinta tanah air. Di sini ada menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia. Teman-teman sekalian, nanti ada penugasan terkait dengan bagaimana kita merancang nilai bela negara. Ya, jadi nanti ada tadi kontak saya, nanti akan saya kirimkan contoh apa lagi namanya, contoh bela negara, contoh rencana aksi dalam bentuk kertas kerjanya ya, rencana aksi bela negara. Nanti mungkin Pak Arifandi ya, nanti ping saya, nanti saya kirimkan contohnya. Nah, jadi nanti kita akan merancang bagaimana penerapan indikator nilai dari bela negara ini. Nah, khususnya jadi kalau misalnya cinta tanah air, ada dalam indikator ini ada 6 tindak nilai perilakunya, misalnya menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, jiwa dan raganya bangsa sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan negara, bangga menggunakan hasil produk Indonesia. Nah, oke, yang tadi belum ini Bu Yudit, coba Ibu bagaimana kemudian pola perilaku di Cinta Tanah Air yang Ibu pahami. Contohnya saja, misalnya tadi ini bangga menggunakan hasil produk Indonesia. Contohnya seperti apa? Kemudian bagaimana menjaga tanah pekarangan, misalnya dengan menjaga yang tadi sanitasi atau menjaga di rumah sakit. Nah, itu kan menjaga lingkungan supaya tidak tercemar dan seterusnya. Silakan Ibu Yudit. Bagaimana dengan indikator nilai bela negara, khususnya indikator pertama cinta tanah air? Ibu Yudit, tolong berikan salah satu contoh perilakunya, silakan. Kalau cinta tanah air, Ibu, kayak apa? Membeli produk-produk buatan Indonesia. Terus kalau kayak di apa tempat kerja itu mampu menjaga lingkungan sekitar, tidak membuang apa? Kayak sampah sembarangan begitu, Ibu. Iya, betul. Lalu jiwa patriotismenya seperti apa, Bu? Kira-kira bagaimana kita patriotisme terhadap bangsa dan negara ini seperti apa? Patriotisme itu betul-betul mampu membela negara
negara kita, Bu. Oke, dengan cara apa kita membela, Bu? Eh, Oke, misalnya kita membela negara kita itu adalah misalnya tidak menjelek-jelekkan misalnya negara kita kepada misalnya bangsa lain. Bisa saja kan Bu ya seperti itu. Nah, jadi lebih ke bagaimana kemudian ketika misalnya kita indikator nilai bela negara cinta tanah air, teman-teman bisa menunjukkan sikap perilakunya seperti apa atau pola tindakannya seperti apa. Ya, jadi nanti kita akan menyusun di rencana aksi bela negara itu sendiri ya. Oke, saya kira cukup Bu Yudit ya. Lalu siapa lagi yang tadi Ibu Miranti, bagaimana kemudian kita indikator sadar berbangsa dan bernegara? Contohnya kan ada misalnya berpartisipatif dalam organisasi, contohnya seperti apa? Kemudian menjalankan hak dan kewajiban seperti apa dalam undang-undang, misalnya pemilihan dan seterusnya. Silakan Ibu Miranti. Oh, kalau untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan itu kita ikut turun langsung dalam organisasi itu dalam kegiatan-kegiatannya, Bu. Terus untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai negara tidak melanggar. Kalau untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan tidak kita langgar aturan, kemudian kita taati peraturan tersebut. Kemudian ikut serta bayar pajak. Iya, bayar pajak. Terus ikut serta dalam pemilihan umum, seperti tidak golput, memilih pemimpin, salah satu pemimpin tersebut yang mencalonkan, kemudian berpikir dan bersikap dan berbuat dengan baik. Berpikir, bersikap dengan tidak dengan berbuat baik untuk bangsa dan negara, Bu. Oke. Baik, saya kira cukup Bu nanti, bagus sekali ya. Lalu siapa lagi yang tadi belum pernah bicara ya? Semuanya tadi sudah ya. Ibu Tilka deh, Ibu Tilka. Setiap pada Pancasila sebagai ideologi negara, bagaimana penerapannya menurut Ibu, tindak perilakunya, silakan. Oke, ini maksudnya berarti setiap apapun yang kita lakukan itu harus berlandaskan Pancasila. Contohnya seperti pada sila pertama, ketuhanan, berarti kita mengutamakan Tuhan di dalamnya. Kemudian kemanusiaan yang adil. Berarti kita tidak membeda-bedakan saat mengantri pasien, seperti yang dicontohkan Pak Arief tadi, kita tidak mendahulukan kepentingan kita, seperti itu. Kemudian Persatuan Indonesia itu sesama rekan kerja mungkin kita tidak saling sikut. Setelah itu kerakyatan yang dipimpin, segala sesuatu kegiatan yang kita lakukan harus selalu ada musyawarah di dalamnya. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mungkin di situ kita tidak, kalau dalam pelayanan kita tidak membeda-bedakan status sosial pasien dalam melakukan pelayanan. Contohnya orang kaya, orang miskin, atau dia di kelas 1 maupun kelas 3. Seperti itu. Oke. Baik, bagus contohnya Bu ya. Ibu Hardianti deh untuk rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bagaimana Ibu mau bisa memberikan contoh? Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Menurut saya poin pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Misalnya kalau dalam pelayanannya kita bersedia 24 jam untuk melayani pasien. Entah kita memiliki kepentingan sendiri atau ada hal-hal lain, tetap kita mengutamakan kepentingan pasien. Kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Misalnya kemarin masalah COVID, kita harus siap sedia sebagai nakes itu bersatu memajukan program vaksinasi bersama.
Kemudian yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Kita senantiasa rela ikut berpartisipasi, misalnya ada kegiatan gotong royong atau kegiatan masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan sosial begitu, Bu. Keempat, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Jadi kita berlandaskan rasa ikhlas agar kita senantiasa tidak memilih-milih orang untuk menolong. Jadi kita senang saja membantu sesama warga negara jika mengalami kesulitan. Kelima, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia. Jadi kita karena rasa cinta tanah airnya kita, maka kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan itu bahwa yang terbaiklah untuk negara kita. Entah diapresiasi oleh negara atau tidak, tapi kita tetap menunjukkan rasa nasionalisme kita, Ibu. Oke. Bagus contohnya. Oke, terima kasih Bu Hardianti ya, sangat implementatif contohnya. Baik, kita ke Ibu Yudit. Bu Yudit tadi sudah ya, Ibu Ista juga sudah, tapi semuanya sudah. Terakhir deh Pak Arifandi, bagaimana kita memiliki kemampuan awal bela negara? Ya Bu, terima kasih Bu. Untuk poin pertama itu memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensia. Di sini kita dituntut harus mempunyai kemampuan tersendiri dalam memahami kondisi-kondisi yang akan kita hadapi atau cepat dalam menangani suatu permasalahan dalam bela negara. Kemudian senantiasa memiliki jiwa dan raga memelihara. Nah, di sini kita harus juga cinta kepada diri sendiri agar secara fisik dan secara mental kita siap dalam melakukan bela negara. Kemudian senantiasa bersyukur, berdoa atas kenikmatan yang telah di sini. Sebelum melakukan awal bela negara, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dalam melakukan bela negara kita diberikan kemudahan. Kemudian gemar berolahraga. Ini gemar berolahraga ini tujuannya juga bagus untuk memberikan fisik yang lebih kuat serta mental. Kemudian untuk poin kelima itu senantiasa menjaga kesehatannya. Nah, di sini juga sangat diperlukan dalam kemampuan awal bela negara agar stamina kita dalam melakukan bela negara sehat, kuat. Mungkin begitu saja, Bu. Oke. Baik, Pak Irfandi, bagus juga ya contohnya loh, implementatif. Baik. Tadi sudah kita jelaskan terkait dengan beberapa apalagi namanya nilai atau indikator bela negara. Jadi nanti saya harapkan sekali lagi bahwa kita akan nanti menyusun rencana aksi bela negara ya. Jadi nanti itu benar-benar kita implementasikan nanti bersamaan dengan aktualisasi yang akan Bapak Ibu nanti rencanakan ke depan. Ya, baik, penugasan sudah saya upload di Collabjar, teman-teman nanti bisa mengakses ya, mengakses pembelajarannya. Ada beberapa tugasnya, ada membuat ringkasan materi dari setiap modul agenda 1 ya, pointer-pointernya saja. Ya, jadi tidak usah terlalu banyak sehingga nanti begini, ketika kita membuat summary kita bisa membaca kembali ya. Jadi begini, peserta ini harus dipaksa sedikit. Jadi kalau tidak dibuatkan tugas, peserta tidak akan membaca kembali emosinya tadi ya. Jadi tadi setelah saya review beberapa peserta belum secara holistik membaca ya beberapa komponennya. Nah, sehingga silakan teman-teman membaca kembali. Ada beberapa ringkasan-ringkasan materi, pointer-pointer pokok di setiap modul. Kemudian pilihlah topik-topik utama yang ingin kita pahami dalam fase pembelajaran ini. Kemudian saran dan masukan untuk penyempurnaan modul sih sebenarnya juga tujuannya. Oke, baik. Selanjutnya video visualisasi bangsa ini maksudnya adalah nanti setiap peserta dalam kelompok mencari satu buah video yang menggambarkan tentang Indonesia, kemudian kita sunting videonya dari masing-masing peserta untuk digabungkan ya dengan video peserta lainnya sehingga menjadi satu video utuh ya.
yang menggambarkan tentang Indonesia. Nah, jadi pada akhir video tersebut tambahkan tayangan pernyataan setiap. Nah, jadi setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang menginspirasi berbeda satu sama lainnya. Nah, jadi pastikan dalam video yang kelompok Bapak Ibu buat dicantumkan ya namanya, siapa dan seterusnya sebagai penilaian peserta. Nah, ya saya rasa itu saja dulu untuk sesi wawasan kebangsaan dan bela negara nanti Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti sesi selanjutnya kita akan belajar terkait dengan apa lagi namanya isu-isu kontemporer. Ya, isu-isu kontemporer. Jadi nanti di dalam isu-isu kontemporer ini nanti kita mengambil juga dari isu-isu wawasan kebangsaan yang tadi teman-teman sudah sampaikan dan bela negara, kemudian beberapa isu-isu yang benar-benar lagi populer yang ada di Indonesia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi benar setelah ini kan ada asinkronus. Jadi asinkronus memang tujuannya adalah peserta setelah selesai materi ini peserta sudah berdiskusi atau mengerjakan tugas-tugas yang ada. Nah, jadi asinkronus itu adalah pembelajaran mandiri di mana teman-teman benar-benar harus aktif untuk memanfaatkan waktu sesuai dengan jam sesuai jadwal yang ada. Ya, nah, jadi sebagai quote saya bahwa tidak perlu seseorang yang sempurna. Cukup temukan orang yang selalu membuat Bapak Ibu bahagia dan membuat kita lebih berarti dari siapapun. Ya, jadi teman-teman sekalian selalu bersemangat di dalam menjalankan pelatihan ini. Insya Allah semua akan berakhir ya. Dan akhirnya juga kita yang menginginkan bahwa peserta sukses. Ya, jadi saya tidak menginginkan bahwa nanti peserta ini ada yang lulus hanya cukup memuaskan. Ya, target saya bahwa peserta itu harus lulus minimal memuaskan. Karena di Latsar ini tidak mencari orang yang hebat secara substansi, ya. Tapi bagaimana kemudian ini adalah pembentukan karakter. Yang dibentuk adalah karakter peserta. Ya. Yang dibentuk di sini adalah karakter peserta. Jadi kalau misalnya kita dapat nilai hanya memuaskan, itu dipastikan sifatnya tidak bagus. Ya. Karena di Latsar ini kita tidak akan menemukan teknis kayak teknis perawat, teknis sanitasi, tidak ya. Nah, jadi di Latsar ini benar-benar fokusnya ke sikap perilaku. Nah, sehingga minimal kita harus mendapatkan predikat memuaskan. Karena di sini kelihatan indikatornya adalah sikap dan perilaku kita. Jadi tadi ya dikembangkan tadi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya harapkan nanti peserta mulai dari hari ini dan seterusnya menerapkan semua nilai-nilai yang kita bahas tadi di dalam keseharian Bapak Ibu sekalian ya, yang tadi berlandaskan Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan dan seterusnya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ya apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya semuanya, luar biasa ya. Jadi di kelompok ini semua luar biasa, semua menyampaikan pendapatnya, aspirasinya. Jadi ini adalah Latsar, hanya latihan Bapak Ibu. Di sini kita hanya melatih diri kita untuk percaya diri, menyampaikan apa yang kita pahami. Jadi tidak perlu khawatir. Sekali lagi saya ingatkan di ilmu sosial itu tidak ada benar salah, beda dengan ilmu pasti ya. Nah, kalau di ilmu sosial ini 1 kali 1 tidak 1, 2 kali 2 tidak 4 misalnya, Bapak Ibu kita saja berkembang sesuai dengan cara pandang kita ya. Nah, jadi jangan khawatir, pokoknya apa yang Bapak Ibu pahami, apa yang Ibu ketahui sampaikan saja. Ya, sampaikan saja. Dan pembelajaran kita ini disebut dengan critical incident. Nah, jadi teman-teman untuk penilaiannya itu kita diawasi oleh Bu Dian ini, jadi nanti akan dilihat perilakunya setiap saat ya. Nah, jadi pastikan sebagai peserta kita harus selalu tampil optimal ya setiap harinya. Ya, masuk tepat waktu, kemudian selalu kita uji coba audio ya. Audio
kemudian gambar, ya. Ya, kita selalu sebelum kita masuk Zoom kita sudah persiapkan diri. Ya, kita sudah persiapkan diri dan juga kita harus mempersiapkan diri untuk menyampaikan pendapat, diskusi kita nanti kepada fasilitator dan teman-teman kita. Jadi kita sama-sama saling belajar. Ya, jadi teman-teman saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, saya hanya memfasilitasi saja. Ya, narasumber sesungguhnya adalah peserta itu sendiri. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi-santi Om, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dian. Ya, terima kasih banyak Ibu Isna, fasilitator BPSDM yang luar biasa. Kenapa kelompok ini luar biasa? Karena alhamdulillah untuk sesi pertama sinkronus pada pagi hari ini kita bertemu dengan pengampu materi yang luar biasa. Begitu kan adik-adik ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Isna atas sharing ilmunya dan quotes-nya juga yang luar biasa. Sehat selalu Bu, kita insya Allah ketemu lagi hari Jumat pukul 10 sampai selesai seperti biasa untuk pembelajaran sinkronusnya. Untuk itu silahkan adik-adik, Bapak Ibu peserta latsar, maaf ya saya selalu menyebutnya adik-adik karena lebih enak ya Bu Isna. Kalau Ibu Isna di kantor selalu sama Kak Isna. Kita ketemu lagi hari Jumat insya Allah Bu Isna. Untuk peserta latsar silahkan kembali ke room pembelajaran sambil menunggu timing untuk breakout room-nya selesai. Terima kasih. Ya. Jadi silahkan untuk Ibu Isna, silahkan untuk log out, dan untuk para peserta latsar silahkan kembali ke room besar ya secara mandiri. Nah. Ya, untuk kelompok 2 mungkin masih recording ya kelompok 2 ya. Silakan. Silakan stop recordingnya di untuk kelompok 2. Sudah Bu, saya sudah stop tadi. Wa Rina, silakan stop recordnya.